Korea Selatan memang advance untuk skincare ya. Terbukti kan Pak dengan wajah-wajah orang Korea Selatan yang sangat mulus ya Pak ya. Saya ngelihatnya itu ini kok bisa lahirnya kayak gini juga nggak ya? Dari lahir nggak kayak gini. Kalau bisa ya Pak ya. Mungkin pun kalau misal ditaruh batu jatuh deh. Ada cuff yang untuk laki-laki Pak, jadi mungkin kalau mau pakai itu mungkin kan dari dulu selalu ada yang nanya ya Pak, Wardah kapan nih ada yang buat laki-laki, bisa nggak? Ya kan bisa promo di sini juga. Dipakai buat laki-laki gitu ya, jadi nggak kayak pegawai. Benar, gitu ya. saya nggak merasa bagian dari keluarga. Benar, saya nggak merasa kalau saya kerja tuh harus ada target. Kalau lu nggak capai target bulan ini lu kan nggak pernah. Saya nggak pernah dituntut untuk capai target. Kalau kamu nggak capai target bulan depan kamu nggak usah kerja, nggak pernah. Ya udah ya nggak pakai target nih, ayo. Bener, jadi saya juga mau nih. Jadi halal dan sustainable. Betul, ya? betul Pak. Hebat. Jadi masih banyak activity yang keren-keren banget Pak sebenarnya dari Wardah yang yaitu mengkombinasikan antara tetap punya brand image yang halal, tapi lifestyle kita tuh tetap kebermanfaatannya buat orang lain banyak gitu. Baik, kita ini kan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Proaksi Podcast Series. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Wardah nih, mbak-mbak yang cantik-cantik dan pinter-pinter banget. Ini apa namanya? Saya salut nih, kebetulan kita habis seminar ya. Jadi kita kita culik dua mbak narasumber kita ini ya untuk ngasih ya insight lah sama kita ya untuk semua proaksiers yang memantau podcast kita hari ini. Jadi di sini ada Mbak Ira ya sebagai Mbak Ira apa jabatannya Mbak? Demand Creation Officer Pak. Oh iya, Mbak Aca? Kalau saya beauty promoter. Mbak beauty promoter, mereka hebat ya. Ya kan? Kalau nggak hebat nggak mungkin diundang di podcast Proaksi. Ya, Mbak Ira dulu, saya ke Mbak Ira ya. Wardah ini sebenarnya tahun berapa sih Mbak ini didirikan? Kalau perusahaannya sendiri kan kita di bawah naungan dari PT Paragon ya Pak. Itu kalau nggak salah itu di 1985. Lalu Wardah itu lahir di 1997. Ya, oh berarti Pak. sebelum di masa 85 tuh brandnya apa? Jadi waktu di awal banget namanya bukan Paragon Pak, bahkan namanya itu PTI tapi Pusaka Tradisi Ibu. Pusaka Tradisi Ibu. Okay. Lalu berubah nama jadi PT Paragon Teknologi and Innovation, sama-sama PTI Pak, cuman ganti bahasa Inggris. Ganti. Gitu. Itu nah kalau Wardah tadi tahun 97 lahirnya Pak. Lama itu dari 85 97. Berarti main produknya apa? Main produknya waktu Wardah? itu kita masih fokus untuk produk-produk yang di salon ya Kak Aca ya. Oh salon. Tapi sekarang masih ya? Masih ya? Ganti nama. Ganti nama. Tapi yang produk legend dari yang dari dulu sampai sekarang masih tetap ada? Masih ada. Putri Pak namanya. Oh Putri. Jadi itu adalah produk yang memang untuk hair care ya Pak sebenarnya. Jadi dari shampoo, hair tonic, tapi memang secara segmen atau touch point-nya itu memang kita masuknya mostly ke salon-salon gitu. Karena memang kita menjualnya juga secara ukuran lebih besar karena memang yang kita jual yang ukuran literan gitu sih. Oh, berarti kalau di awal dulu Paragon atau Pusaka Tradisi. Pusaka Tradisi. Kenapa nggak di itu aja, kan bagus ya? Ya bagus deh. Pusaka Tradisi Ibu bagus tuh. Seiring berkembangnya zaman Pak, biar nggak kalah sama FMCG yang lain.
Iya sih. Cuma kan kalau pusaka tradisi ibu tuh kan kesannya Indonesia banget dan Iya, kalau betul. kan Wardah kan udah mendunia juga di Malaysia kan ada kan? Iya, ada Nah, Pak. iya, Kita iya. ada satu cabang di Malaysia. Jadi Malaysia. total Paragon itu ada 41 cabang. Wow. 40-nya itu di Indonesia. Dari Satu kalau di Malaysia. ujung barat itu Aceh, Pak. Ujung paling timur itu di Mataram. Gitu. Oh, belum ke Papua. Kalau Papua kita di cover dari area Ambon sama Makassar. Oh, Pak. tapi Iya, ada ya, tercover gitu. juga di sana ya, Mbak, ya. Gitu, Pak. Jadi satu Kalau yang di luar gimana? Di luar negeri? di luar negeri Malaysia, Pak. Hanya Satu. Malaysia. Iya, gitu. Belum ada rencana ke tempat lain? Masih belum Pak, sementara cuman kita alhamdulillah sudah bisa mulai masuk untuk ke kegiatan-kegiatan atau event-event yang ada di luar negeri juga Pak, selain yang Malaysia gitu. Berarti enggak, kalau misalnya ada buat ke luar negeri kan ada ini ya. Yes ya, ada kesempatan untuk loker ya? Iya. Pasti kan? Sebenarnya itu Iya, betul. mau Karena mau pun juga ininya. SDM-nya dicari dari Pasti Indonesia di sih. sini. Pak. Iya pastinya gitu kan nggak mungkin dong nyari dari jauh-jauh di luar. Kemudian sejauh ini kan Mbak memang kalau kita Paragon tuh taunya Wardah ya. Selain Wardah ada lagi kira-kira? Selain Wardah kita ada kurang lebih ada 11 Pak, kalau nggak salah itu ada Wardah, terus Yeah. kemudian ada Emina untuk Emina, segmen ya. yang anak-anak lebih remaja gitu ya, terus Oh, kemudian tapi Makeover itu brand yang Mastich, jadi kita tuh sekarang dibedakan oleh beberapa segmen gitu Pak. Jadi Iya. untuk segmen halal itu Wardah only, terus kemudian segmen Teens and Emerging itu ada Emina, terus kemudian kita ada produk baru namanya Wonderly Pak, itu semacam body lotion, terus kemudian juga ada OMG gitu. Nah kalau OMG ini sebenarnya adalah produk dari sister company yang tadi Pak dari PT Parama seperti Oke. itu gitu, cuman tetap bareng sama kami gitu pergerakannya. Terus kemudian ada yang untuk personal care. Iya. Itu personal care itu ada Biodev Pak, itu sabun. Terus kemudian juga ada Kaf yang untuk laki-laki Pak. Jadi mungkin Tuh, kalau mau pakai itu mungkin kan dari dulu selalu Iya, ada yang iya. nanya ya Pak, Wardah Iya. kapan nih ada yang buat laki-laki, bisa nggak? Ya kan bisa promo di sini dipakai juga. buat yang laki-laki gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya launchingnya udah dari pandemi Pak, bahkan dari Tapi masih berarti umurnya masih baru ya, masih yang baru kafe Pak, masih iya. baru. Jadi selama Itu pandemi lini, kalau boleh tahu Mbak, maaf saya potong. Kafe itu sendiri lini produknya apa aja kira-kira? kalau Parfum atau Kaf ini kita masih fokusnya untuk parfum, terus kemudian serum untuk penumbuh jenggot gitu Pak, terus sabun mandi, deodoran gitu. Jadi memang yang memang dipakai untuk laki-laki gitu sih Pak. Kan kalau laki-laki nggak terlalu ribet ya Pak ya, produk-produknya yang memang esensialnya ya memang dipakai daily gitu. Kalau Gitu. kita cuci muka aja cuci. Habis itu berangkat ya Pak ya. Langsung berangkat. Iya memang iya. Tapi sejauh ini kalau kita bandingkan dengan pesaing lokal itu kan banget banyaknya ya Mbak ya, Mbak Aca, Mbak Ira dan Mbak Aca ya. Kalau misalnya saya tuh dapat informasi Wardah berhasil mengalahkan Unilever. Kita boleh sebut merek kan? Boleh. Boleh dong ya. Ya kan ini kan untuk ini pendidikan. Sensor ya, ada tit gitu ya. Satu lagi Maybelline ya, berhasil ngalahin Maybelline ya. Sebenarnya kalau misalkan secara kompetitor ya Pak ya, secara kompetitor kita bicara kompetitor memang apalagi di beauty industry Ya. itu tuh memang sangat amat banyak, apalagi sekarang Iya, orang dari bisa luar juga. orang bisa bikin perusahaan sendiri dengan Oh, gitu? brand sendiri, Oh. dengan itu kalau misalkan kita bikin produk di tempat orang. Ini numpang brand. Iya, numpang brand. Jadi ada Pak, memang sebuah tempat yang dia itu bisa memproduksi semua skincare. Jadi kita tinggal request aja Pak. Oh, OM. Kita gitu. Kita bisa request apapun Iya. gitu kan Pak, dengan misalkan ada tambahan ingredientsnya ini nanti namanya ini, kita daftarkan ke Bepom, selesai gitu. Itu bisa banget kan Pak. Jadi Iya, memang jadi sekarang instan ya? betul, sekarang beauty industry itu sangat amat
rame banget Pak pesaingnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan dari Paragon sendiri, kalau boleh sebut merek juga ya Pak ya, ini di sini mungkin ada mungkin ada ada L'Oreal, ada yang lain-lain. Itu yang dari Jepang tuh juga tuh apa tuh yang dari apa ya? Yang kalau yang dari Jepang tuh apa sih? Lupa saya siapa. Yang terkenal juga tuh. Bukan Emina, nggak ada. Apa sih namanya? Ada yang di Jepang tuh. Ada di sini. Pokoknya ada lah gitu. Nanti tengok di Wikipedia. Iya. Iya, dengan banyaknya kompetitor gitu memang sejujurnya kita pun juga semakin ini ya Pak, kalau boleh ngomong juga pasti pasarnya tergerogoti, marketnya pun juga pasti tergerogoti karena kan kita tidak bisa memaksakan customer untuk bisa beli Wardah terus sampai kapanpun gitu. Itu haknya customer gitu, haknya customer untuk bisa memilih gitu ya. Bahkan ketika kita sudah ada di tempat gitu ya, menawarkan produk, keputusan terakhir untuk membeli atau tidak itu kan kita serahkan ke customer. Kita nggak bisa memaksa, ibu kan udah nanya gitu beli, itu kan nggak bisa ya Pak ya. Jadi memang ya sangat amat bervariasi dan jujur sangat berat sih Pak persaingan di beauty industry ini, karena kan kita pengen tetap menjadikan Wardah dan juga mungkin semua brand dari Paragon ini tetap nomor 1 di Indonesia, karena secara Paragon ini kan perusahaan kosmetik nomor 1 di Indonesia kan Pak gitu. Itu sih Pak. Kalau kita lanjut lagi ke pesaing ya Mbak ya, kemudian kalau sekarang kan ekspansi dari produk-produk kecantikan rame banget kan masuk ke Indonesia, belum dari Korea, dari Perancis, Thailand juga ya? Ada ya Mbak ya? Banyak Pak Thailand, justru kan justru Thailand itu beauty industrinya kuat banget. Mungkin kalau misalkan kalau Thailand tuh lebih banyak di make up kali ya Pak ya. Kalau Korea Selatan mungkin khususnya lebih banyak di skincare gitu. Jadi variasi make upnya. Kalau Thailand kayaknya make up yang aneh-aneh gitu ya Pak ya. Aneh-aneh misalkan kayak pakai lipstick tapi malah lipstiknya tuh ditempelin ke bibir aja, nggak perlu kita olesnya cuma di gitu, bisa ada gitu Pak. Atau misalkan nanti yang lain. Tapi kalau yang Korea Selatan memang advance untuk skincare ya, terbukti kan Pak dengan wajah-wajah orang Korea Selatan yang sangat mulus ya Pak ya. Ngelihatnya itu ini kok bisa lahirnya kayak gini juga nggak ya? Dari lahir nggak kayak gini. Kalau bisa ya Pak ya. Mungkin pun kalau misal ditaruh batu jatuh deh. Saya mau ke Mbak Aca dulu. Mbak, kalau untuk produk sendiri sebenarnya yang rame itu, misalnya kan kita ini kan wilayahnya kampus ya Mbak ya. Yang wilayah kampus ini kalau anak-anak muda ataupun pelajar, kira-kira produk mana? Oke, kalau kita di kalangan kampus biasanya anak-anak muda itu familiar dengan namanya sunscreen. Sunscreen, ya. Jadi sebenarnya kita tuh menggali apa yang mereka butuhkan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mereka tuh lebih suka nonton YouTube, nonton TikTok. Nah itu racunnya banyak, bener. Instagram ya Pak ya. Beauty influencer. Nah itu kuncinya Pak. Jadi apa yang beauty influencer itu kan, nah itu yang akan menjadi racun di mahasiswa. Nah itulah yang akan kita gali nih. Jadi produk apa nih di perusahaan kita yang ada nih yang bisa diracuni oleh influencer, itu yang akan diminati oleh para mahasiswa-mahasiswa, terutama anak-anak kampus. Kalau dari Wardah sendiri ada beauty influencer? Ada dong? Tentu ada, pasti ada. Dong, ya. Nah, jadi kita tuh memang kita ngelihat influencer terutama di Kota Medan ya Pak ya. Kita tuh gali Pak, biasanya itu dari anak kampus. Jadi anak kampus itu adalah brand ambassador youth-nya. Nah, kita tuh ada WBA ya, sekarang udah ganti nama jadinya. Jadi WA Pak, Wardah Youth Ambassador. Nah, Wardah Youth Ambassador. WYA. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu ambassador mini ya Pak ya, yang ruang lingkupnya tuh lokal antara teman ke teman. Jadi mereka tuh akan meracuni dengan produk-produk Wardah, meng-up di Instagram, teman-temannya lihat di Instastory, sharing dari 1 ke 1 sampai 100 sampai 1000 sehingga akhirnya FYP. Nah itu ya, jadi kami memberi memperkenalkan produk Wardah ke anak muda itu melalui mereka. Jadi powerful sekali ya kalau sosial media. Itu di IG aja Mbak? Di IG atau di TikTok semua? Iya. Karena anak remaja Pak, kalau dari kita lihat mereka tuh buka mata main handphone. Oke. Iya benar ya. Buka mata main handphone, yang mereka lihat adalah Instagram dan TikTok.
Nah, Oke. itu adalah pasar segmen yang berpeluang banget nih untuk kita ya, terutama dari beauty seperti kita yang produknya itu ada kecantikan, itu adalah segmen kita untuk memasarkan produk-produk kita melalui ambassador youth itu. Dengan mereka bikin konten semenarik mungkin. Yang tadinya tiba-tiba lipstiknya bisa jadi cakep, makeupnya yang tadi mukanya kok biasa aja gitu Pak ya, tiba-tiba dia pakai produk Wardah langsung berubah. Nah itu dari Wardah, maksudnya sponsor mereka atau Bener, gimana? jadi kita ini Pak, kalau boleh nambahin juga, kita tuh memang pengen bikin circle komunitasnya tuh loyal sama Wardah gitu. Yes, Termasuk itu ekosistemnya Wardah. ada di sini Pak, salah satu ambasador kita Ambasador kita, ada Dira di sini, termasuk anggota Wardah Youth Ambassador terbaru. Kasih tunjuk. Jadi memang tadinya ini tuh terus bertransformasi gitu Pak. Tadinya itu namanya Wardah Beauty Agent. Jadi kita memang menamakan agent karena kita pengen mengumpulkan, kalau dulu kan ada, kalau dari brand sabun cuci piring itu kan agen 1000, Agen 1001. gitu kan Pak. Jadi kita pengen bikin hal yang sama, kita kumpulin teman-teman yang masih muda jadi agennya Wardah untuk memperkenalkan Wardah itu ke teman-temannya, ke circle-nya, ke kampusnya, atau mungkin juga ke lingkungan-lingkungan sekitarnya dia. Terus kita bertransformasi lagi jadi Wardah Beauty Circle, karena tahun lalu kan sering banget kata-kata circle gitu ya Pak ya, circle kayak, ih kamu circle-nya siapa gitu kan Pak. Jadi awal dari itu. Iya bagus juga sih. Betul, terus sekarang Tagline-nya kita jadi berganti, circle, sekarang kita menjadi Wardah Youth Ambassador gitu. Jadi biar kan kalau sebagai ambassador tuh punya pride tersendiri kan Pak, jadi udah jadi ambasadornya Wardah nih. Itu ada syarat-syaratnya untuk jadi Wardah Youth Ambassador? Iya, pasti ada syaratnya Pak. Kalau Wardah itu khusus untuk teman-teman yang masih kuliah ya, jadi khusus yang masih kuliah, yang memang aktif ya Pak ya di kampusnya gitu ya. Kebetulan kalau misalnya di USU kemarin kita banyak banget Pak menerima banyak pendaftar, dan di seleksi yang kita terima pun juga banyak, termasuk salah satunya ada Mbak Dira di sini. Mungkin kalau Bapak juga tahu ada Farah dari FH, terus kemudian teman-teman yang lain dari fakultas lain pun juga banyak banget Pak yang kita terima gitu, karena memang kita syaratnya kan harus aktif, terus kemudian dia bersosial medianya gitu ya Pak ya kuat gitu. Ya, pada akhir-akhirnya sosial media lagi betul Pak. Sangat bermanfaat Pak. Iya. Kuat banget. Ya bagus sih kalau yang positif kayak gini ya memang harus ya, apalagi kalau sekarang ini kan kita tuh hidupnya tuh nggak dari ini lagi, nggak dari media ke media mainstream kan, itu pun high cost juga gitu, dan entah kapan returnnya. Iya betul. Kan masalahnya juga kalau ini kan lebih cost. Ini tapi alhamdulillah ada juga akuntansi. Aksi di sini. Dira, Pak. Hebat ya. Kalau ada yang nanti kalau ada yang mau melanjutkan jejak langkah Kak Dira, yuk. Iya betul. Ya. Karena dia anak-anak akuntansi sekarang ini kan sebenarnya gini Mbak, sudah ya lumayan banyak sih yang ini ya yang gede-gede itunya. Sosial medianya, followernya rame gitu, dan juga yang senang make up gitu, karena mahasiswanya juga banyak gitu, senang make up. Makanya kemarin saya undang juga, yuk ke eventnya Wardah nih, proaksi sama Wardah gitu. Oh iya, cuma kok Pak dikit banget ini undangan, tambahin dong gitu. Oh ya udah, nanti pokoknya datang aja dulu, saya bilang kan gitu. Baik, yang kalau dari sekarang ini yang kalau dari Wardah sendiri kan berapa varian produknya Mbak? Totalnya berapa? Kalau bicara total ya Pak ya pasti banyak banget sih Pak. Tapi secara series mungkin saya bisa menyebutkan kalau secara series. Berapa series gitu? Kalau kita itu ada C Defense series itu satu, terus kemudian ada Crystal Secret series, terus kemudian ada Hydra Rose series, ada Renew You series, ada Lightening series, eksklusif, color fit, mungkin kayaknya lebih dari 10 sih Pak kalau misalkan bisa saya hitung, karena tapi memang masing-masing series banyak. Betul, masing-masing series ya gitu. Jadi memang ada peruntukannya. Yang paling andalan series apa? Yang paling andalan kalau untuk anak-anak muda ya Pak itu biasanya Lightening, dan juga sunscreen kita UV Shield series Pak itu paling laku.
paling laku. Apalagi yang kuning ini Pak, ini paling laku se-Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin stoknya paling banyak pasti itu Pak. Karena demand-nya itu pun juga banyak Most banget. wanted. Iya, most wanted. Most wanted produk. Betul. Jadi serunya di Wardah ini kita tuh punya segmen-segmen usianya untuk setiap produk. Jadi baik itu anak remaja, orang dewasa itu punya produk masing-masing yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit. Jadi kita selalu usahakan agar mereka memilih produk yang memang untuk kulit mereka. Seperti itu. Jadi makanya ini ya karena segmennya itu nggak terbatas, jadi bisa ngejual kemana-mana aja. Betul. Jadi pasarnya banyak. Pasarnya Betul. banyak. Ingat-ingat dong, berapa menit lagi dong? Banyak ya. Jadi nanti lagi seru nih, jangan dipotong-potong. Ya. Oke, kalau filosofi dari Paragon sendiri, ya gimana Mbak? Pas saya tahu gini, Paragon itu sangat inspiring, makanya diundang ke sini gitu. Yuk, ya, please sharing filosofinya Mbak, apa budaya mungkin yang bisa menginspirasi kita di sini semua. Oke, kalau yang saya rasakan mungkin ya Pak ya, budaya Paragon itu tuh sangat amat tipe-tipe orang yang mau menerima dan mendengarkan secara secara struktural organisasi gitu ya Pak. Maksudnya kita sangat terbuka dengan adanya pendapat, kita sangat terbuka dengan adanya masukan gitu ya. Bahkan kita sering tanya gitu ya, maksudnya ke teman-teman gitu ya. Bahkan itu kadang dari CEO sendiri gitu ya, dan CEO itu menerapkan kedekatan dengan Pak Salman dan Pak Harman gitu ya Pak, itu sangat menerapkan kedekatan dengan seluruh subordinatnya, bahkan termasuk dengan sampai ke level-level mungkin admin operasional yang mungkin kalau kayaknya nggak mungkin deh gitu aku akan bisa ngobrol sama Bapak gitu, tapi Bapak tuh sangat terbuka gitu. Jadi Bapak tuh akan tipe yang mendengarkan gitu ketika Pak, iya saya gini, atau misalkan Pak lagi ada kendala. Jadi menurut saya culture yang mau menerima dan mendengarkan itu tuh membuat Paragon itu tuh berkembang Pak sebenarnya, karena banyak masukan dari insight semua orang yang bekerja di Paragon ini gitu ya. Jadi itu yang bikin berkembang dan semakin rindang ya Pak ya, organisasinya semakin rindang gitu. Walaupun tinggi tapi dia tetap rindang. Betul. Semua manajer gitu ya Mbak Aca ya? Sampai di Medan gitu juga? Sampai di Medan. Jadi kita sebagai beauty advisor ya, kita butuh banget ya leader sebagai penyemangat kita Pak. Karena kita ini yang berada di lapangan. Keluh kesah apapun yang terjadi di lapangan, kita yang tahu dan kita selalu up ke leader. Gimana orang tahu itu pasti berawal dari leader baru ke kita. Jadi ada apa ya Pak? Sistem kekeluargaan gitu. Kekeluargaan. Pada akhirnya kekeluargaan. Yang saya rasakan selama saya bekerja di Wardah atau di PT Paragon, itu saya merasakan adalah keluarga. Iya. Nggak kayak pegawai. Benar, gitu ya. saya nggak merasa. Bagian dari keluarga. Benar, saya nggak merasa kalau saya kerja tuh harus ada target. Kalau lu nggak capai target bulan ini lu kan nggak pernah. Saya nggak pernah dituntut untuk capai target. Kalau kamu nggak capai target bulan depan kamu nggak usah kerja, nggak pernah. Ya udah ya. Yuk nggak pakai target nih, ayo. Bener, jadi saya juga mau nih. Walaupun targetnya ada ya Pak, target tetap ada. Ya, ada dong. Nah, kalau kami bilang target itu adalah doa. Kami nggak pernah mengucapkan target itu adalah target yang harus kalian capai, tapi adalah target itu ada doa. Jadi kami selalu mencapaikan doa kami itu sebuah target. Misalnya bulan ini harus sekian, itu adalah doa kami untuk bisa mencapai sekian. Bahkan yang kami dapatkan lebih dari sekian. Jadi kami membiasakan target itu adalah doa. Wardah ini apa ya, perusahaan yang religius ya? Iya Pak. Ketuhanan yang pertama kali yang harus kami terapkan di dalam itu filosofi pertama ya? Iya betul. Setelah ketuhanan apa lagi? Ketuhanan itu kemudian kerendahan hati. Gitu. Jadi mungkin ya ini adalah pembawaan dari CEO kita juga ya Pak ya, dari owner kita. Memang balik lagi ketika bisa seragam kayak gitu ya? Susah loh. Dari owner ini oke, ini family. Tapi gimana dengan staff yang lain? Kamu kan family. Artinya nggak ada hubungan darah dong. Gimana cara menurunkan menyalurkan energi kekeluargaan itu ke yang lain tuh kan nggak mudah. Iya, betul Pak. Itu tuh memang ada training ya? Nggak. Kalau terus nggak ada Pak. Nggak mungkin kalau ada training kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kami gitu ya Pak, kami dari Paragoniannya gitu.
kita tuh melihat memang secara hari-harinya gitu ya Pak, bapak ibu itu tuh sangat amat down to earth banget gitu. Santai orangnya. Santai. Kayak Pak. saya. Pak Subakat kemana-mana hanya menggunakan jaket yang mungkin kayaknya kalau di Zoom di hari-hari itu aja gitu Pak. Terus kalau misalkan bapak ibu CEO gitu, itu tuh tidak pernah yang memperlihatkan bahwa barang aku tuh branded. Jadi memang sangat down to earth banget, tidak memperlihatkan bahwa mungkin kalau secara materi gitu ya, itu pasti ada, itu pasti dong CEO iya kan gitu, tapi nggak memperlihatkan itu gitu Pak. Dan itu tuh yang membuat kami mungkin Paragonian yang ada di under Paragon itu tuh kayak wah bapak ibu aja seperti itu gitu, sangat amat rendah hati, sangat amat sederhana gitu. Jadi memang terlihat banget gitu Pak, jalan kaki dari kantor satu ke kantor gitu? Karena kantor karena head office kami itu di kampung Pak. Di dalam kampung. Jadi kita di Jakarta Selatan Pak, memang di Ciledug tapi. Jadi sudah mepet daerah kampung. Iya betul, di Ciledug gitu kan Pak. Kita nggak mau ada kantor di Jakarta Pusat gitu ya, karena memang dari awal ibu membesarkan Wardah itu kan via word of mouth ya Pak ya, gitu MLM katakanlah ya Pak ya, dari pintu ke pintu. Jadi ibu itu tuh nggak pengen bahwa meninggalkan sejarahnya Wardah atau Paragon. Ibu nih Ibu Nur Hayati. Bu Nur Hayati ya, Bu Nur Hayati. Sini ya Bu ya. Bu Nur Hayati. Bu, jangan lupa sama Bang Salman ya. Bu Nur Hayati itu tuh nggak sampai ke Jakarta Pusat untuk bikin kantor baru. Jadi kita bahkan kantornya di situ, kita beli rumah-rumah warga yang ada di situ, kita jadikan kantor, bahkan mes karyawannya Pak, mes karyawan itu di kampung-kampung itu juga Pak. Jadi kita memang rakyat setempat ada juga kita rekrut, ada juga Pak. Ada Pak, ada ya? Pasti ada sih Pak, gitu. Harusnya gitu kan. Jadi kita kan merasakan hidup itu normal gitu ya. Betul. Karena kan kadang-kadang kalau kita di dalam komunitas yang terlalu gede juga, kita juga akan berubah gitu ya. Khawatirnya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ngelihat bapak atau ibu jalan kaki atau mungkin naik sepeda ya Pak ya, hal yang biasa di Jakarta Pak. Gitu, di head office tuh hal yang biasa karena ya memang hari-hari seperti itu gitu. Mudah-mudahan di USU ada sepeda. Amin. Ya kalau kita sih biasa sih, kalau saya sekolah dulu ya biasa, jalan tuh jauh biasa gitu. Kalau sekarang kan udah ada ojol di mana-mana, jadi mager ya, Pak, gitu ya. Oke, yang kemudian yang uniknya itu kalau Wardah ini kan semua stafnya itu kan anak muda. Why? Kenapa harus muda? Berarti saya nggak boleh nih, di sana nih. Sebenarnya lebih berinovasi. Nah, jadi kenapa PT Paragon Technology and Innovation? Nah, itu sebenarnya adalah kunci dari perusahaan kita agar terus berinovasi. Perusahaan kita bisa bertahan di era apapun Pak, bahkan sampai pandemi kemarin. Ya. Kalau bisa itu kita lihat dulu dari tahun 85 memang semua anak muda. Dari mulai awal ya Pak ya, dari pusaka Ibu Nur mungkin terus berinovasi. Ini mulai dari produknya, sistem manajemennya seperti itu. Nah, kenapa anak muda? Karena anak muda kita sekarang itu luar biasa kreatif. Oh iya loh. Benar ya. Nah, sebenarnya dalam satu perusahaan Pak, yang bisa membuat perusahaan itu berkembang adalah inovasi dari si SDM-nya sendiri. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa stuck saat pandemi? Karena mereka tidak bisa berinovasi. Mereka monoton. Yang mereka cari adalah benefit. Sedangkan di perusahaan kita, rahasianya adalah bukan benefit aja Pak, tapi inovasi. Mereka itu terus berkembang, gimana caranya bermanfaat untuk sekeliling, bermanfaat untuk alam, dan bisa menjadikan benefit itu bukan hal nomor satu, tetapi sesuatu yang berinovasi yang menghasilkan duit itu datang dengan sendirinya. Bukan kita yang mengejar duit, tapi duit dengan datang dengan sendiri. Dan juga kita menjaga spirit anak muda ya Pak ya. Kalau spirit anak muda itu kan semangatnya, semangat 45, semangat juangnya tuh kayaknya kalau bisa sampai titik darah penghabisan militan, gitu ya. Militan ya Pak ya. Militan, jadi memang vibes pekerjaannya pun juga meskipun yang tadi saya sampaikan mungkin banyak tekanannya, mungkin ada aja deadline-nya, tapi karena tadi spirit anak muda yang kayaknya tuh nggak lelah untuk belajar ya Pak ya, nggak lelah untuk belajar karena di Paragon ini Pak sejujurnya adalah tipe yang kita tuh dicemplungin
gitu Pak. Bukan yang kayak oh ini tuh gini loh, ini tuh gini, ini tuh gini, tapi belajar sendiri. Saya Pak basicnya bukan marketing, tapi harus bisa belajar dan paham marketing gitu, gitu sih Pak. Jadi memang itu tadi spiritnya anak muda yang kita jagain, yang memang biar bisa bikin inovasi-inovasi yang semakin baru, karena yang balik lagi sosial media yang megang anak muda, tren-tren yang tahu anak muda gitu. Mungkin kalau misalkan bapak ibu gitu ya CEO, kayaknya ini produk apa ya mungkin gitu ya Pak ya. Tapi kan kita yang ngasih tahu, oh ini tuh ini loh Pak, ini tuh kita lagi ada tren ini loh Pak gitu. Jadi ada bisa inovasi, itu benar kata Mbak Aca. Jadi dia nggak akan putus ya. Benar. Dan kita kan sustainable juga ya Pak ya gitu. Kalau misalkan ngomongin Wardah kan kita memang sustainable, perusahaan yang halal beauty-nya itu sustainable gitu. Jadi banyak kegiatan gitu ya Pak. Kalau misalkan tadi Mbak Aca juga ngomong kalau banyak pilar-pilar yang mungkin secara di luar dari beauty industry, dari industri penjualan kosmetiknya, kita ada CSR juga kita jalan Pak gitu. Baik itu sama sesama sama kemanusiaan, alam, itu tuh kita banyak banget Pak pilar CSR-nya gitu. Jadi Wardah pun sendiri mengusung sustainable halal beauty gitu. Jadi di sini banyak event-event yang kita pengen itu tuh mengajak anak muda ya, lagi-lagi Pak anak muda untuk bisa lebih sadar lagi sama lingkungannya. Jadi beberapa event gitu ya, kita ajak beberapa komunitas yang memang suka untuk mengolah sampah mungkin, atau yang suka menjaga lingkungan. Nah itu tuh kita ajak, kita kolaps gitu ya Pak, kita kolaps untuk activity biar anak-anak muda tuh sadar gitu bahwa oh bumi ini gitu ya Pak, bumi ini tuh nggak cuma punya orang tua kita, tapi yang punya kita sekarang, kita yang akan sekarang dan untuk penerus kita. Betul, halal lifestyle. Jadi memang kita tuh kalau halal lifestyle gimana coba? Iya, nah kalau halal lifestyle ini tuh kita pengennya mungkin kalau sekarang gitu ya Pak, lifestyle orang-orang itu kan tetap maksudnya mungkin ada yang masih ke barat-baratan, ada yang mungkin kayak gampang banget kemakan sama tren gitu ya. Oh tren ini diikutin, ada lagi diikutin gitu. Nah, cuman Wardah itu tetap mengusung halal beauty lifestyle gitu ya Pak ya. Itu tuh biar anak-anak muda gitu ya. Sebenarnya awalnya itu tuh karena di tahun 2015 Pak, kita itu tuh join ke salah satu hijabers community. Gitu. Jadi kita join komunitas anak muda yang suka pakai hijab yang lilit-lilit ya. Kan kalau 2015 itu kan hijabnya masih seperti itu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya awal kemunculan kenapa Wardah itu bisa disebut halal brand gitu ya, halal brand karena kita pertama kali masuk itu 2015 create event sama hijabers community, lalu kita semakin masif gitu ya Pak pergerakannya dengan hijabers dengan komunitas-komunitas lain dan anak-anak muda yang lain untuk ya dengan berbagai program yang sesuai pilar kami gitu ya Pak ya. Dan ya sekarang terkenalnya jadi Wardah halal produk gitu. Padahal kalau misalkan ngomongin halal ya pasti semuanya halal Pak, yang dari Paragon gitu. Cuman kita pengen punya tagline gitu. Lebih fokus ya. Betul. Lebih lebih secure lah. Betul. Ya, jadi selain halal lifestyle, kita tuh sekarang kampanye adalah Beauty Moves You Pak. Beauty Move You, bergerak membawa manfaat. Cocok nih di sini dong. Bergerak membawa manfaat. Nih, jadi dengan lifestyle, misalnya lifestyle anak-anak muda yang sering beli-beli make up terus gitu ya, kita tuh pengen ngasih kebermanfaatan loh buat sekitar. Misalkan dengan nanti setiap menukar cangkang produk kami nanti bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan bisa untuk orang lain atau di recycle. Iya gitu Pak. Semua produk Wardah kalau sisanya itu bisa ada di recycle ya. Nanti akan ada prosesnya gitu sih Pak. Maksud saya memang bisa ya. Betul. Biasanya sih jadi kayak alat tulis Pak, jadi cover buku atau apa gitu, ataupun bisa jadi kayak hiasan. Nah, jadi di recycle bukan dijadikan tempat kemasan lagi, tetapi diubah bentuk dan diubah fungsi. Iya, memang kita ini kan sekarang ini kan problemnya adalah terkadang kita punya, terutama di Indonesia global kan punya global warming satu. Kadang-kadang kita tuh nggak mampu untuk mikirin. Tapi Wardah hebat, bukan hanya di ini aja, di recycle aja, tapi diubah sesuai bentuk. Itu yang penting. Jadi manfaatnya itu bisa nambah. Jadi ada value lagi dia. Betul. Bahkan untuk produk-produk yang mungkin kayaknya
udah lewat masa penggunaannya Pak, expired Ya, gitu expired, ya. bisa Expired kita di- masih bisa pakai lagi untuk workshop melukis, untuk Oh, workshop iya. yang lain Kayak lipstick, gitu. Iya, itu juga iya, jadi iya, untuk iya, workshop iya. melukis. Iya bener, jadi itulah Pak yang Oke. disebut halal lifestyle. Jadi tetap kita melanjutkan kebermanfaatannya itu lewat lifestyle yang ya kita masih pakai produknya Wardah Iya. dengan, maksudnya kita nggak yang dengan kolaborasi dengan salah satu komunitas yang kayaknya memang nggak sesuai sama image-nya halal gitu, gitu sih Pak. Jadi halal dan sustainable ya. Betul, Wah, betul, Pak. Hebat. Wah, wah. Jadi masih banyak activity yang keren-keren banget Pak sebenarnya dari Wardah yang yaitu mengkombinasikan antara tetap punya brand image yang halal, tapi lifestyle kita tuh tetap kebermanfaatannya buat orang lain banyak gitu. Baik, kita ini kan sekarang baik, kita mungkin sudah nyampe di sesi terakhir ya Mbak ya. Ini saya ini waktunya nih kalau bisa buat Kalau 2 seri lebih lah ya. lama ya, Pak, ya. Iya. Oh nah kalau gitu program tahun depan apa ini Mbak? Ini kan udah akhir tahun nih. Wadah tahun depan kira-kira ada program apa lagi nih yang di kampus kira-kira? Ya, paling kalau sejauh ini ya Pak yang saya tahu itu tuh memang kita pengen tetap masif masuk ke kampus-kampus dengan kegiatan Wardah Beauty Move Youth Campus Roadshow gitu ya Pak ya. Tetap Untuk, ya? Iya tetap untuk memberikan development skill lewat materi-materi gitu ya Pak ya. Terus kemudian juga kita pengen tetap memperkenalkan gitu ya produk Wardah lewat kegiatannya seperti beauty demo atau beauty class gitu Pak. Cuman memang harapannya kedepannya itu tuh orang-orang terutama anak muda terkait halal lifestyle itu itu tuh tidak dikotak-kotakan gitu Pak. Jadi Benar. jadi tidak mengkotak-kotakan, oh ya kalau halal nggak bisa keren, kalau misalkan nggak ikut lifestyle ya nggak bisa keren gitu. Jadi harapannya memang kedepannya Wardah itu tidak halal lifestyle itu tidak dikotak-kotakan gitu ya Pak ya. Jadi harapannya tetap bisa up to date gitu ya Pak ya dengan kegiatan si halal lifestyle ini. Jadi Wardah pengen tetap bawa campaign halal lifestyle ini sampai nanti ke anak-anak muda biar tetap up to date gitu ya Pak, biar nggak ketinggalan zaman dan ya itu tadi Pak tetap bermanfaat, tetap keren, tetap bermanfaat, tetap bisa saling berbagi lah dengan sesama gitu. Kalau misalkan di Wardah kita tuh punya pahlawan Pak, jadi diri kita sendiri tuh namanya perempuan, kita sebut tuh brave beauties. Karena mungkin Wardah penggunanya kan lebih banyak yang perempuan ya Pak ya, jadi kita menyebutnya itu brave beauties. Jadi harapannya teman-teman brave beauties gitu ya, brave beauties yang ada di Indonesia khususnya untuk yang anak-anak muda itu tuh bisa lebih berani lagi. Mungkin yang tadinya merasa kayak aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini, aku kayaknya nggak bisa, coba dilawan dulu temboknya gitu ya. Kita harus lebih brave lagi kan, namanya brave ya Pak ya, kita harus brave lagi, kita harus lebih semangat lagi, kita harus punya misi bahwa ketika kita bermanfaat untuk orang lain, sosial kita akan berdampak positif juga buat kita. Pasti. Gitu sih Pak. Mbak, kalau Mbak Aca sendiri kalau untuk di Medan apa rencananya? Kalau untuk di Medan, terutama ya Pak, untuk anak-anak muda nih, karena masih banyak anak-anak muda yang berasa Masih ada lagi program apa namanya WYA? Oh Masih, pasti, Pak. masih ada. Masih, itu masih, tiap Pak. tahun ya Mbak ya. Tiap tahun nanti ada Pak akan gitu. berganti. Jadi buat teman-teman kalau mau gabung Sharing tahun ya? depan gabung Sharing lagi. ya? Jangan lupa ya untuk pantengin terus ya Wardah Iya. Beauty _ Medan karena Iya, informasi banyak di situ. proaksi teman-teman. Iya. Gitu, ya. Benar. Mudah-mudahan programnya itu di sini aja dia, nggak Benar. usah jauh-jauh. Gitu. Siap, Pak. Gitu. Siap. Kita jadi kayak partnership gitu ya. Bagus juga sih. Ya baik, kita berharap Wardah terus bisa memberikan produk yang terbaik untuk para brave beauty ya. Ya, jadi kita juga senang di sini kehadiran Wardah, kita bisa belajar bagaimana produk itu sendiri, bagaimana filosofinya. Tentu dalam setiap kegiatan itu kan kita juga harus belajar filosofinya itu apa, dan kita belajar wisdomnya itu apa gitu. Baik, saya sebenarnya agak sedih nih karena udah closing ya. Udah. Sudah closing. Ini kan kayaknya podcast ini kayaknya rekor nih, podcast terlama ini. Baik, itu aja Proaxiers untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Proaksi Podcast Series berikutnya. Terima kasih sudah join di hari ini, terutama kepada Mbak Ira, kepada Mbak Aca. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semester depan Wardah bisa join lagi di sini sama Siap, Proaksi. Ya, salam untuk seluruh keluarga Wardah. Ya, salam kami dari keluarga besar Proaksi. Kemudian sampai jumpa lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine, stay with Proaksi.
Bye bye.